Yang pertama target pemilu. Oke. Yang pasti kami menargetkan untuk naik, gitu ya, untuk naik karena kami juga bisa merasakan perbedaan personel yang berubah di periode lalu dan ini. Saya kira ini merupakan sebuah target kembali untuk kami untuk menaikkan kursi. Seberapa banyak nanti pasti akan kami umumkan berikutnya, tidak sekarang, ya. Tapi yang jelas kami menargetkan untuk naik. Kemudian berikutnya, seperti tadi ketika saya sampaikan di awal, beberapa bidang-bidang sudah saya sebutkan dengan beberapa waktu ketua bidang di dalamnya. Nanti kami akan membreakdown seluruh rencana kerja kami selama yang paling sedikit 1 tahun, terpanjangnya 5 tahun. Dari situ nanti kami akan melihat menyusun program-program berdasarkan kebutuhan, seperti saya sampaikan di press release tadi, bahwa kita akan melihat kebutuhan masyarakat dan kemudian mensinkronkannya dengan program kita. Contoh seperti saat ini yang terjadi di Indonesia, Sumatera, kita bisa melihat bahwa PDI Perjuangan bergerak begitu masif di Sumatera. Ini adalah hal-hal yang rencananya kami juga lakukan di Kota Malang. Kami akan menyelaraskan dengan kebutuhan masyarakat untuk bisa bergerak di sana, berjalan beriringan bersama masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat? Gitu. Contoh misalnya saat ini sedang ada banjir. Apa yang dibutuhkan masyarakat yang terlewat oleh pemerintah, di situ kami akan mengisi program-program tersebut. Sehingga sebagai partai kami hadir bersama-sama dengan masyarakat untuk bisa memikul beban supaya masyarakat tidak lelah memikul sendiri. Jadi kami hadir di masyarakat untuk bekerja bersama. Selanjutnya, persoalan kepala daerah dipilih oleh DPRD kami menolak karena memang secara konstitusi itu melanggar demokrasi yang ada di dalam masyarakat kita. Jadi ada beberapa hal yang direnggut dari proses tersebut sehingga kami tidak setuju. Evaluasi pemilu tahun 2024 pastinya ada evaluasi dalam setiap perhelatan pemilihan umum dan setiap perhelatan pesta demokrasi pasti selalu ada evaluasi dan akan selalu kita lakukan pemetaan sehingga harapan kami bergerak dari titik checkpoint yang kita lalui selama 2019 kemudian 2024 tidak hanya ketika pemilu itu dilangsungkan, tetapi kerja-kerja yang dilakukan untuk bisa mewujudkan hasil pemilu di tahun itu. Jadi nggak bisa kita hanya melihat di tahun itu saja. Ketika pemilu kita lihat hasilnya sekian, tidak bisa begitu. Tetapi kita harus track mundur lagi. Kita lihat apa yang sekiranya kita lakukan masih kurang maksimal sehingga terjadi pergeseran kursi di dalam PDI Perjuangan. Sehingga itu yang kami akan lakukan berikutnya. Pastinya itu akan menjadi sebuah evaluasi juga untuk kami. Bagaimanapun ini merupakan titik poin kami untuk bisa mempelajari hal-hal yang harus kita sempurnakan untuk menyongsong pemilu berikutnya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa di pemilu berikutnya yang praktis hanya kurang 4 tahun lagi, gitu. Karena kami dilantik di akhir 2025 ya, 2029 kita akan mengulang pesta demokrasi lagi, akan mengadakan pesta demokrasi lagi dan waktunya hanya 4 tahun. Jadi praktis lebih singkat daripada periode yang lalu. Sehingga kami sudah tidak bisa lagi berjalan, tapi harus berlari dalam menyongsong pemilu di tahun 2029. Dan juga tidak ringan juga karena kita juga akan di tahun berikutnya akan melalui pemilu kada juga. Gitu. Jadi ini merupakan kerja-kerja yang kalau saya lihat tidak ringan, gitu ya. Sebagai ketua DPC saat ini beserta dibantu oleh teman-teman sekalian, ini adalah pekerjaan berikutnya yang tidak ringan. Sehingga kami harus betul-betul mengkonsentrasikan energi dan pikiran untuk bisa menyempurnakan kerja-kerja sebelumnya. Seperti itu. Demikian cukup ya apa yang sudah ditanyakan oleh teman-teman sudah dijawab. Dan terima kasih atas atensinya teman-teman media lain. Tentu saudara-saudara bisa komunikasi langsung dengan Ibu Ketua dimanapun beliau berada
membersamai beliau. Kamera tutup. Terima kasih kurang bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. PDI Perjuangan.